Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan para pimpinan serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda penyampaian pokok-pokok keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya disebut RUU P2 APBN 2024. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerjasama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif di dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada tahun anggaran 2024 pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terima kasih atas LKPP 2024 dari BPK. BPK bahkan memberikan penilaian terbaik yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif dan tetap mampu mengawal pelaksanaan APBN 2024 agar tetap sehat, kredibel sebagai instrumen kebijakan pembangunan nasional mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024, perkenankan kami menyampaikan refleksi, dinamika, dan kondisi perekonomian yang terjadi sepanjang tahun 2024. Hal ini penting untuk memberi gambaran secara utuh bagaimana kinerja APBN di dalam menavigasi perekonomian yang terus berubah dan terus melaksanakan tugasnya di dalam melindungi rakyat dan perekonomian. Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung sejak 2022 terus berlangsung. Konflik di Timur Tengah mengalami peningkatan. Konflik militer fisik di sekitar Laut Merah menjadikan wilayah tersebut menjadi zona konflik maritim dan memperburuk ancaman terhadap rantai pasok global. Aktivitas pelayaran global melalui terusan Suez sempat menurun hingga 50% pada paruh pertama 2024. Permasalahan klasik antara RRT dan Taiwan yang melibatkan pelaku besar terus mengemuka.
Cywar antar negara terus berlangsung, baik melalui kebijakan ekonomi maupun melalui aksi militer di sekitar perbatasan Tiongkok dan Taiwan. Pemerintah Amerika Serikat melalui USTR United States Trade Representative mengumumkan langkah signifikan menaikkan tarif impor atas produk Tiongkok di Mei 2024. Produk electric vehicle dari RRT mendapatkan tarif dari 25% hingga 100%. Baterai dan electric vehicle mendapatkan tarif 7,5 hingga 25%. Kenaikan tarif untuk bahan mineral kritis, baja, aluminium, dan panel surya diberlakukan. Beberapa kali kenaikan lanjutan tarif tahun 2024 makin meningkatkan ketegangan dan konflik perdagangan antar dua negara terbesar di dunia. Konflik antar negara tahun 2024 juga sangat kental diwarnai oleh fenomena super election years. Pemilu di tahun 2024 dilaksanakan oleh lebih dari 70 negara, termasuk negara yang tengah terlibat konflik. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko ketidakpastian dan mengganggu stabilitas ekonomi, tekanan pasar keuangan, perlambatan investasi, dan gangguan rantai pasok global. Dampak dari berbagai risiko ketidakpastian dapat kita rasakan. Tahun 2024 minyak mentah, komoditas utama yang banyak dihasilkan di Timur Tengah, mengalami kenaikan tajam dari sisi harga hingga mencapai 91,2 dolar per barel pada awal 2024, pada awal April 2024. Tingkat tersebut melonjak tajam dibandingkan harga sebelum konflik terjadi, yaitu pada kisaran 80 dolar per barel. Biaya logistik dan meningkatnya rute logistik yang berisiko menjadikan kenaikan harga. Tidak berhenti pada situasi tersebut, tantangan akibat munculnya El Nino berlanjut di tahun 2024. Harga pangan di dunia tahun 2024 melonjak, terutama beras. Disrupsi dari sisi produksi, tekanan harga yang diperbuluk oleh proteksi ekspor komoditas pangan oleh negara-negara produser untuk melindungi kepentingan domestik mereka makin memperburuk eskalasi harga. India membatasi ekspor beras, gula, dan bawang, sementara Rusia membatasi ekspor gandum, jagung, barley, dan minyak bunga matahari. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah situasi global yang menantang dikombinasikan dengan kondisi iklim yang berlanjut yang mempengaruhi kinerja perekonomian domestik di paruh pertama 2024. Pada saat yang sama, pada paruh pertama 2024, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden hingga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Daerah, dan Kabupaten. El Nino dalam hal ini telah meningkatkan tekanan inflasi pangan. Inflasi volatile food menyentuh 10,3% year on year. Dan hal itu mendorong headline inflation mencapai 3,1% year on year pada bulan Maret 2024. Beras adalah penyumbang terbesar inflasi pangan saat itu. Untuk mengatasi masalah dan melindungi masyarakat, pemerintah melalui Bulog menggelontorkan stabilitas
pasokan dan harga pangan SPHP ke pasar dan ke toko retail modern. Pemerintah mempercepat impor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan untuk menambah stok nasional. Program bantuan sosial pangan beras 10 kilo yang diberikan pada akhir tahun 2023 untuk menopang daya beli dilanjutkan pada tahun 2024. Gejolak global memicu tekanan pasar keuangan domestik. Pada bulan Juni 2024, nilai tukar rupiah sempat terapresiasi tajam pada rata-rata $16.000 per US dollar per rupiah. Rupiah per US dollar. Mohon maaf. Saya ulang. Nilai tukar rupiah terapresiasi pada kisaran $16.000 per US dollar pada awal tahun. Kemudian mengalami depresiasi hingga ke $16.486 per dolar. Ini merupakan titik terlemah dari rupiah pada tahun 2024. Indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan dari 7.300 di awal 2024 menjadi 6.726 pada Juni 19. Dengan latar belakang gejolak dan tekanan tersebut, kita patut bersyukur perekonomian Indonesia pada tahun 2024 berangsur pulih dan terus mampu menempuh kemajuan. Agenda politik melalui pemilu berjalan dengan sesuai rencana. Pemilihan presiden terlaksana dalam satu putaran dan menjadi modal kuat memasuki paruh kedua tahun 2024. Masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto berjalan secara baik dan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Pemerintah bekerja menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat dan terus mengedepankan kredibilitas kebijakan dan kehati-hatian di dalam pengelolaan fiskal. Perkembangan domestik juga tidak terlepas dari suasana global termasuk pemilu Amerika Serikat yang dilaksanakan November 2024 yang juga memberikan sentimen terhadap seluruh dunia. Pemerintah terus menggunakan stimulus baik fiskal maupun moneter di dalam menjaga perekonomian dan aktivitas masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas. Di semester kedua, suasana kondusif diperkuat dengan langkah kebijakan pemerintah dan itu menghasilkan beberapa indikator ekonomi yang membaik. Pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat pada 5,03%, menggambarkan resiliensi atau daya tahan terhadap berbagai guncangan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga di 4,94% year on year, investasi tumbuh 4,61% year on year. Inflasi juga ditutup pada level 1,6% year on year, jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%, meskipun sempat mengalami tekanan akibat volatile food. Pulihnya situasi dan stabilitas tidak terlepas dari manfaat APBN yang terus bekerja sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. Di berbagai sektor pangan dan energi, pemerintah terus menggunakan instrumen fiskal, baik melalui subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial serta stabilitas harga.
Pemerintah secara konsisten memberikan program perlindungan di dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan meneruskan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional terus dijaga dan diberikan untuk melindungi masyarakat. Demikian juga untuk pelaku usaha mikro dan kecil terus didorong melalui program kredit usaha rakyat dengan subsidi bunga. Di sisi lain, APBN berperan sebagai agent of development, tercermin di dalam program prioritas pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan terus mendorong transformasi ekonomi. Ketahanan pangan dan energi terus diperkuat serta APBN mendukung agenda nasional yaitu terlaksananya pemilu dan pilkada serentak. Pemerintah mendorong proses demokrasi berjalan secara aman, tertib, dan demokratis sehingga fondasi bagi sosial, ekonomi, politik terus bisa diperkuat. Di dalam bidang infrastruktur dan pembangunan, pemerintah terus meningkatkan upaya dengan menggunakan APBN. Proyek-proyek strategis nasional terus dilaksanakan dan pembangunan ibu kota negara diperkuat. PSN atau Proyek Strategis Nasional berperan penting di dalam mempercepat konektivitas dan memeratakan pembangunan. Belanja negara 2024 diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting. Berbagai pendekatan multisektor dan program yang terarah dilakukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan. Pemerintah di tahun 2024 juga memperkuat peran transfer ke daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan berbagai program tersebut, realisasi belanja tahun 2024 mencapai 3.359,8 triliun rupiah. Hal ini berarti tumbuh 7,6% dibandingkan tingkat belanja 2023. Ini ditujukan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan mendukung program pembangunan nasional dan agenda nasional, termasuk pemilihan umum. Kebijakan belanja terarah dan terukur dan memberi dampak nyata. Angka kemiskinan menurun hingga 9,03% pada Maret 2024 dan pada bulan September kembali menurun ke 8,57%. Kemiskinan ekstrim menurun dengan capaian mendekati 0 atau 0,83%. Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 4,91 pada Agustus 2024. Pada tahun 2024, pendapatan negara mencapai 2.850,6 triliun rupiah. Hal itu tumbuh 2,4% dibandingkan capaian tahun 2023. Hal ini menggambarkan kegiatan ekonomi meskipun mengalami berbagai adjustment akibat harga komoditas tetap bisa berjalan cukup baik. Kegiatan di bidang reformasi perpajakan terus dilakukan dan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi pajak dijalankan. Dari realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2024
adalah sebesar 2,3% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dari yang kami laporkan pada laporan semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pada saat itu disampaikan 2,7% PDB. Ini menggambarkan kebijakan fiskal dikelola secara prudent dan berkelanjutan, meskipun berbagai kebutuhan agenda nasional terus meningkat. Defisit APBN dibiayai melalui bauran keseimbangan antara pembiayaan utang yang terkendali dan pembiayaan non-utang yang produktif dan efektif. Sepanjang tahun 2024, realisasi pembiayaan utang ditekan lebih rendah dari target awal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi sumber pembiayaan agar terus efisien dan rendah resiko. Di tengah suasana global, di mana suku bunga global higher for longer, yield dari surat berharga negara Indonesia tetap dapat kita kendalikan. Hal ini mencerminkan reputasi dari APBN di dalam menjaga kepercayaan para bondholder. Pengelolaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan, serta kebijakan APBN, pembiayaan APBN 2024 menjadi fondasi penting di dalam pelaksanaan APBN 2025 di bawah kepemimpinan Presiden baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan beberapa ringkasan pokok capaian dari APBN 2024 di dalam laporan pemerintah pusat. Saldo anggaran lebih atau SAL pada tahun 2024 mencapai 459,5 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan silpa dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah 457,5 triliun rupiah. Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan resiko dinamis global. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid, total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah dan posisi ekuitas 3.424,4 triliun rupiah. Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan tahun 2024 tercatat 3.115,3 triliun rupiah. Lebih rendah dari beban operasional sebesar 3.353,6 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit operasional sebesar 238,3 triliun dan dari sisi non-operasional terdapat surplus 22,7 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit secara keseluruhan tercatat 215,7 triliun rupiah. Untuk melengkapi informasi, laporan arus kas 2024
menunjukkan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang mencatatkan arus kas positif. Sementara itu, aktivitas operasi dan aktivitas investasi mencatatkan arus kas negatif. Meskipun demikian, arus kas negatif dari aktivitas investasi adalah mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi produktif di dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan tindak lanjut dari pemeriksaan BPK terhadap LKPP. Pemerintah terus berupaya menjadikan LKPP sebagai instrumen yang tidak hanya handal secara akuntansi, namun juga relevan dan berdaya guna. Pemerintah secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercermin di dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelum 2024. Beberapa hal yang menjadi sorotan BPK adalah keselarasan antara laporan kinerja pemerintah pusat atau LKJPP dengan LKPP. Perbedaan data penyetoran PPN dan PPH. Pengendalian atas penganggaran dan realisasi belanja pegawai, pengelolaan sisa dana transfer ke daerah, serta penyajian belanja dibayar di muka dan persediaan. Dari pemeriksaan LKPP 2024, BPK menyampaikan 14 temuan yang menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah antara lain. 1. Berkoordinasi menyempurnakan regulasi dan pedoman pelaporan kinerja pemerintah untuk terwujudnya integrasi dan keselarasan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 2. Mendorong penyelesaian atas indikasi kurang bayar perpajakan serta melakukan evaluasi atas sistem perpajakan sehingga permasalahan sistem perpajakan dapat termitigasi. 3. Melakukan evaluasi perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja pegawai menjadi pagu tertutup dan menyempurnakan sistem early warning serta melakukan koordinasi kebutuhan belanja pegawai sehingga dapat dihitung dengan lebih cermat. 4. Melakukan penyesuaian batas waktu pelaporan realisasi penggunaan transfer ke daerah yang terintegrasi dengan alur jadwal penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan 5, melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan akuntansi biaya dibayar di muka agar sesuai dengan karakteristik aset lancar. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami muliakan, demikianlah pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan dalam undang-undang. Dengan setulus hati dan kerja keras serta menjaga integritas dan sinergi yang kokoh, kita percaya bahwa pelaksanaan APBN akan terus digunakan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan memberkati setiap langkah
dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya Pasal 173 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tatib menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 30 Juni 2025, pandangan fraksi-fraksi terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 8 Juli tahun 2025. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF RAPBN 2026. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna tanggal 27 Mei 2025 dan sesuai dengan pasal 167 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam rapat paripurna DPR. Untuk itu, kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, mohon maaf harus 2 kali pidato. Tadi adalah untuk tahun 2024 yang kita pertanggungjawabkan dan pidato sekarang adalah kita menuju 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
rakyat Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir pada sidang paripurna DPR hari ini. Topik kedua yaitu pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai bagian dari proses pembicaraan pendahuluan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026. Atas nama pemerintah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2026. Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, seperti tadi telah disampaikan tahun 2024 dan sekarang di 2025, kita terus akan mewaspadai perkembangan perekonomian global yang masih terus dihantui dengan ketidakpastian. Saat ini kita melihat tatanan dunia bergeser, memasuki era multipolar, fragmentasi geopolitik, dan meningkatnya rivalitas antar negara telah mengikis semangat globalisasi dan kerjasama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme dan orientasi nasionalistik yang mengedepankan my country first. Eskalasi konflik geopolitik bahkan telah pecah menjadi peperangan militer, menjadi penghalang utama dari pulihnya aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah. Bank Dunia pada bulan Juni 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,3%. Proyeksi IMF pada bulan April adalah sebesar 2,8%. Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Eropa mengalami revisi pertumbuhan ke bawah. Tekanan global ini diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan juga berimbas terhadap perekonomian dalam negeri. Ekonomi Indonesia di triwulan 1 2025 mengalami pertumbuhan 4,87% year on year. Ditopang oleh kontribusi terbesar yaitu konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89%. Ekspor masih tumbuh signifikan hingga kuartal 1 yaitu 6,78% year on year. Didukung oleh ekspor produk hilirisasi yang memberikan nilai tambah jauh lebih besar dibanding ekspor komoditas mentah. Konsumsi pemerintah di kuartal 1 terkontraksi 1,38%. Hal ini dipengaruhi oleh belanja pemerintah pada triwulan 1 2024 yang tadi baru saja kami sampaikan yang sangat tinggi, baik untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan pemilu agenda nasional. Di sisi lain, dari pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui
langkah efisiensi, dan juga kementerian lembaga yang baru terbentuk. Pemerintah terus merekonstruksi alokasi belanja agar lebih produktif dan menciptakan nilai tambah. Dari sisi investasi, triwulan 1 Indonesia hanya tumbuh 2,12% year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah, mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi. Meskipun demikian, dari sisi produksi, kinerja sektor utama memberikan alasan optimisme terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25% dari total PDB nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55% year on year, terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi. Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22% terhadap total GDP, tumbuh 5,03%. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan, tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor pertanian didukung oleh meningkatnya produktivitas seiring dengan langkah penyederhanaan dari aturan distribusi pupuk bersubsidi. Melalui deregulasi tersebut, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam. Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari hingga Juni 2025. Dibandingkan pada periode tahun lalu yang sama hanya 16,86 juta ton. Ini berarti produksi beras meningkat 13,2%. Produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN. Bandingkan dengan cerita 2024 tadi di mana kita menghadapi El Nino dan harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras. Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah mencapai 4,17 juta ton beras. Ini adalah stok Bulog tertinggi sejak Bulog didirikan dalam 5 dekade yang lalu. Capaian ini mungkin tepuk tangannya lemah karena belum makan siang. Dan kita bicara beras. Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan. Perekonomian domestik harus terus ditingkatkan. Tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 harus terus dijaga momentumnya. Inflasi sampai dengan Juni tercatat 1,9%. Ini juga merupakan inflasi terendah di antara G20 dan ASEAN. Nilai tukar rupiah membaik signifikan setelah sempat menyentuh angka 16.943 rupiah per dolar pada tanggal 10 April 2025 dan kembali pada kisaran 16.200 rupiah per dolar di akhir semester 1. Kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal,
moneter, dan sektor keuangan, baik di pusat dan daerah. Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable. Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025. Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 dengan demikian diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era di mana dunia makin multipolar dan tidak predictable. Pemerintah meyakini bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional, maka pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peranan pemerintah sangat penting, namun tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama private sector, tetap penting. Intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar atau market failure, dan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial. Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata. Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang makin terfragmentasi. Presiden secara konsisten menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun. Panduan dari Presiden Prabowo sangat relevan dan penting ketika situasi geoekonomi dan geopolitik makin menegang, fragmented, dan multipolar. Dengan latar belakang situasi tersebut, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global dan sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada 8 agenda prioritas Presiden. Ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi,
serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mencermati secara seksama pandangan dan catatan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah juga menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal dan tetap memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi percepatan transformasi ekonomi. Perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Sosial, Partai Demokrat mengenai asumsi dasar ekonomi makro 2026. Kami berterima kasih atas dukungan Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2% hingga 5,8% year on year. Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan fraksi PKB dengan batas atas 6,0%. Usulan fraksi Gerindra dan fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8% pada tahun 2029 dapat dicapai. Fraksi Golkar memberi catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas yaitu 5,8%. Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama. Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada 5,5%. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat. Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli. Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan multiplier yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja. Program strategis lain seperti pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk mendorong investasi, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.
Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30% terhadap PDB kita. Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap perekonomian. Pembentukan Danantara yang dilakukan di dalam rangka untuk menciptakan akselerasi investasi di Indonesia sebagai sovereign wealth fund dan sekaligus menarik investasi baik dari domestik dan dari luar negeri menjadi salah satu andalan. Investasi Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah. Target pertumbuhan yang tinggi di mana lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Bahu-membahu antara pemerintah, BUMN, Danantara dan swasta menjadi keharusan. Pemerintah terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif, menjaga stabilitas makro. Kolaborasi pemerintah dan swasta diharapkan mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi. Peranan swasta penting juga di dalam pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, digitalisasi. Semuanya merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Kedepan upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan multiplier effect yang lebih besar. Ekspor harus tumbuh hingga 6,8% untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4% untuk tahun 2026 atau 3% menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah. Dari sisi produksi, pilihan sektor tentu sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan asetnya. Output industri pengolahan yang menjelaskan 19% dari PDB perlu terus didorong melalui investasi, inovasi, dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3% dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja. Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2% dari GDP juga diasumsikan tumbuh 5,7%.
Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi hingga perlindungan sosial diharapkan makin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran. Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4% dari GDP ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di 8,3% sesuai dengan perkembangan ekonomi digital termasuk meningkatnya kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, asumsi inflasi mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan PKB untuk rentang inflasi 2 hingga 4% di atas target pemerintah asumsi 1,5 hingga 3,5%. Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat. Fraksi PKB berpendapat target pemerintah terlalu moderat. Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Rentang target tersebut dengan mempertimbangkan menjaga ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi azas stabilitas di tengah volatilitas global. 2. Melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah. Inflasi yang tinggi jelas menggerus daya beli rakyat. 3. Mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik. Pemerintah tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendali inflasi pusat daerah telah berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan. Langkah-langkah untuk terus menjaga dari ketidakpastian termasuk faktor iklim akan terus dijaga. Kami menghargai masukan fraksi Gerindra PKB juga mengenai rentang nilai tukar. Gerindra mengusulkan level 16.200 hingga 16.500 per US dollar sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan masih kecenderungan suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Fraksi PKB berpendapat mempersempit rentang pada 16.300 hingga 16.700 per dolar Amerika. Pemerintah menyampaikan rentang 16.500 hingga 16.900 memberikan antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global. Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Strategi penerbitan surat berharga negara yang terus hati-hati dan fleksibel ditujukan untuk menjaga yield dari surat berharga negara. Surat berharga negara 10 tahun akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6% hingga 7,2%. Kami menghargai pandangan fraksi Golkar agar yield SBN diupayakan di bawah level 6,6%. Di tengah ketidakpastian global, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar 40,8 triliun year to date. Imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02% menjadi 6,62% pada 26 Juni. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif. Pada asumsi dasar
terkait ICP, harga dan lifting minyak dan gas. Fraksi PKB memberikan masukan rentang asumsi yang lebih tinggi, yaitu pada harga 60 hingga 80 dolar per barel. Dari fraksi PKB disampaikan rentang di 65 hingga 85 barel. ICP ini sangat dipengaruhi oleh pertama, stabilitas dan situasi politik di Timur Tengah. Kedua, kebijakan produksi OPEC. Dan ketiga, outlook permintaan global, terutama dari Tiongkok, serta upaya seluruh dunia untuk melakukan transisi energi. Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan hati-hati, agar asumsi harga minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, terutama akan sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan negara dan belanja subsidi serta kompensasi energi. Di sisi lifting minyak, sangat tergantung pada berbagai langkah-langkah yang saat ini sedang terus dilakukan oleh kementerian terkait. Pemerintah berupaya melakukan percepatan eksplorasi, perbaikan keekonomian proyek, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi. Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30.000 barel per hari dari lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro. Ini memberikan milestone baru agar lifting minyak nasional bisa terus ditingkatkan mendekati 900.000 bahkan 1 juta barel seperti yang diharapkan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami menghargai pandangan fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat terkait optimalisasi pendapatan negara. Pemerintah terus berkomitmen melakukan peningkatan pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim investasi. Reformasi perpajakan yang menjadi pilar utama tidak hanya untuk meningkatkan rasio pajak, namun juga membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan kredibel. Pemerintah terus menyempurnakan dan mengembangkan integrasi core tax system, custom excise information system and automation, dan sistem informasi PNBP online atau Simponi. Ketiga sistem ini akan saling terhubung untuk menciptakan pengawasan yang konsisten, reliable, dan akurat. Juga untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akurasi data untuk pemungutan penerimaan negara, baik pajak, kepabianan, dan PNBP. Sistem perpajakan Indonesia juga harus dibangun agar kompatibel dengan perkembangan ekonomi digital dan perubahan perpajakan global. Pemerintah terus aktif berpartisipasi di dalam berbagai forum internasional karena saat ini tax base sangat mudah tererosi melalui kegiatan antar negara. Mobilisasi pendapatan juga dilakukan melalui reformasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara. Reformasi pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan perbaikan sistem penataan izin, transparansi pelaporan produksi, dan integrasi
data lintas kementerian melalui sistem informasi mineral dan batu bara yang akan diperluas pada mineral lainnya. Pengelolaan barang milik negara juga diarahkan pada penciptaan nilai tambah, baik melalui pemanfaatan kerjasama maupun skema monetisasi yang akuntabel. Pemerintah menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat mengenai dukungan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara, terutama dalam mendukung program prioritas. Pemerintah sangat sepakat dan menyampaikan penghargaan atas pandangan Dewan terhadap kualitas belanja. Belanja negara difokuskan untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi, merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas. Belanja pemerintah pada sektor-sektor prioritas strategis seperti ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan, kesehatan, penguatan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan riset teknologi yang mampu menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian yang tinggi. Pemerintah berkomitmen melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui sinergi, harmonisasi belanja pusat daerah, menyalurkan transfer berbasis kinerja, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan oleh aparat pengawas instansi pemerintah. Melalui upaya tersebut diharapkan belanja negara dan daerah dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah juga melakukan penguatan belanja KL untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional di daerah melalui sinergi program di lokasi penerima manfaat, terutama di daerah. Reformasi kebijakan subsidi dan perlindungan sosial akan terus dilakukan. Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan dengan berbasis penerima manfaat langsung melalui penyempurnaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong, seperti pelatihan vokasi, fasilitas akses usaha, dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Sinergi program Perlinsos dari berbagai kementerian dan lembaga terus diperkuat. Melalui langkah tersebut diharapkan belanja negara akan menjadi instrumen yang kuat di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkecil kesenjangan antar daerah maupun antar kelompok masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat mengenai pentingnya menjaga defisit APBN di bawah 3% dengan diversifikasi instrumen pembiayaan serta sinergi kebijakan fiskal moneter. Pemerintah menyampaikan penghargaan atas pandangan fraksi tersebut yang menggambarkan pentingnya menjaga APBN dan kebijakan fiskal yang prudent, berkelanjutan, dan sehat sebagai fondasi Indonesia terus maju ke depan. Kebijakan akan ditempuh tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, tapi juga untuk terus menjaga kredibilitas
dan sustainabilitas dari fiskal kita. Pembiayaan investasi akan didorong lebih efektif dan berdampak langsung bagi pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan publik, dan sektor strategis. Pengharmonisasian peranan Badan Layanan Umum BUMN dan Natara untuk mengakselerasi agenda pembangunan menjadi sangat penting. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Ini merupakan alternatif pembiayaan inovatif yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan penggunaan peranan saldo anggaran lebih atau SAL yang tadi baru saja saya sampaikan laporan untuk posisi 2024. Instrumen SAL adalah instrumen yang penting agar Indonesia mampu menjaga posisi dan tidak mudah di-corner oleh ketidakpastian. Kolaborasi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan dengan pemerintah daerah juga akan terus ditingkatkan agar dapat menciptakan sinergi kebijakan pembiayaan yang lebih solid. Kolaborasi ini menjadi krusial untuk juga menjaga stabilitas sektor keuangan, pengendalian inflasi, dan perluasan akses pembiayaan yang inklusif. Pemerintah mendorong inovasi pembiayaan di daerah dengan pinjaman daerah yang produktif dan peningkatan peran BUMD, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak pembangunan di desa dan di daerah. Ibu pimpinan, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati. Demikianlah jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Di dalam rangka kita semua terus menyusun pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 dan merancang RAPBN 2026 agar terus mampu menjawab tantangan Indonesia yang sangat dinamis akibat berbagai situasi global. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi kami sampaikan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami bacakan. Marilah kita terus berkomitmen mewujudkan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Untuk sedikit memberikan pencerahan, mengquote Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Berlaku adil dan berbuat kebajikan adalah sesuatu yang sangat penting. Semoga kita semua terus menggunakan instrumen dan kewenangan serta sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sebagai penutup, atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 dapat berjalan lancar sesuai tepat waktu dan jadwal yang ditetapkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah.